Bacaan liturgi Minggu 28 Januari 2024, hari Minggu biasa keempat. Bacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa berkatalah Musa kepada bangsanya, "Seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, 'Aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati.' Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, 'Apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firmanku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kita ini umat gembala-Nya serta kawanan domba-Nya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di Meribah di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku, Paulus, ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya? Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangsa yang diam malam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.